gagal konser. Busuk. Bangku. Dunia event Indonesia sedang berduka. Guyon Waton gagal tampil di Lentera Festival Tangerang. Penonton marah. Mereka membakar panggung, banyak event properti rusak. Dan seperti Anda tahu, panitianya kabur. Ini salah siapa? Bagaimana kisah selengkapnya? Simak. Welcome to Podcast. Dan di samping saya, ini adalah narasumber kita hari ini, yaitu Mas Eko Febri. Dia adalah Ketua Evendo Jawa Timur, Dewan Industri Event Indonesia. Apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah baik Om. Ya. Walaupun lagi berduka ya Om. Ya. Mas, untuk poin aja, saya mau tanya. Penyebabnya ini apa sih? Kok kita sampai seperti begini? Nah ini Om. Ya terus terang kami sangat prihatin ya. Karena kejadian ini, tragedi ini kembali terulang. Ya, setelah beberapa waktu yang lalu kejadian ini menimpa di Jawa Tengah. Kali ini terjadi di Tangerang. Yang mana sebuah pertunjukan mengalami chaos karena artisnya tidak bisa tampil dan panitianya kabur, sehingga terjadi kerusuhan seperti itu. Banyak hal ya yang jadi catatan kami bahwa acara ini tidak ditata dengan baik dan rapi, sehingga saat terjadi sesuatu yang di luar prediksi mereka akhirnya pilih jalan cepat ya, jalan pendek. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, akhirnya mereka bawa lari uang penonton, dan akhirnya tragedi itu pun terjadi. Panggung dibakar, alat-alat rusak, bahkan beberapa properti dilaporkan dibawa oleh penonton. Salah satunya yang buat kami wow itu adalah barikade pagar pengaman untuk penonton ini dibawa kabur oleh penonton itu. Jadi ya miris ya, sedih, miris, prihatin bahwa ini terjadi lagi. Yang mana seharusnya ini kalau manajemennya dirapikan, ini dilakukan mitigasi yang tepat, kejadian ini tentu tidak akan seperti ini. Bahkan menurut kami ini parah ya. Iya. Cerita kisah tentang panitianya kabur itu bagaimana sih Mas? Nah, jadi gini, berdasar dari data yang masuk kami Om ya, itu penjualan tiket itu tetap berjalan. Sementara perlengkapan event juga sudah ditata dan artisnya ini sebetulnya juga menunggu kejelasan ya, bahwa untuk pembayaran ini kan belum dilakukan full 100%, dan mungkin juga ini karena penjualan tiket ini tidak sesuai dengan ekspektasi dari penyelenggara, akhirnya dia bingung, dia panik, ambil jalan pintas, dia lari dan bawa uang penonton. Sementara penjualan tiket saat itu tetap berjalan dan tidak ada kejelasan di panggung. Wajar dong. Pasti mereka marah. Pasti Om. Mereka sudah bayar, mereka ingin menyaksikan idolanya di atas pentas, tapi ternyata yang terjadi adalah tidak adanya kejelasan di atas panggung, sehingga mereka bertanya-tanya, akhirnya tersulut emosinya, terjadilah tragedi itu. Chaos ya? Ya. Kalau kita bahasnya soal industri event kita yang tidak pernah berhenti dari masalah lebih tepatnya. Menurut pengamatan Anda selaku Ketua Evendo Jawa Timur,
Ini solusinya bagaimana, Mas? Ya, sebetulnya ada beberapa poin penting ya, Ya. sebagai solusi Ya. bahwa kejadian seperti ini supaya tidak terjadi lagi. Yang jelas itu adalah bahwa diperlukan adanya suatu regulasi yang jelas dan tegas ya Om ya. Iya. Yang mana untuk penyelenggara ini perlu menyiapkan beberapa poin yang krusial, Oke. yang mana ini menyangkut keselamatan, keamanan, dan Iya. juga mengenai kepercayaan publik terhadap mereka. Itu ya. Bagian yang paling terakhir itu yang paling susah. Nah, itu Kepercayaan dia. publik. Betul, ini yang harus dijaga Om. Karena industri ini kan industri yang terkait dengan kepercayaan dan kenyamanan sebetulnya. Iya, iya. Ya kan? Karena industri hiburan itu kan adalah membahagiakan orang. Betul, Sebetulnya ya. Nah, ini regulasi yang harus dibahas bersama, baik antara regulator maupun juga pelaku dari industri pertunjukan itu sendiri. Supaya juga ini sama-sama disepakati dan ditaati, sehingga nantinya pertunjukan itu menjadi sebuah pertunjukan yang asik, aman, dan menyenangkan. Artinya, maksud Anda mereka tuh pihak pengambil kebijakan itu satu, Ya, yang kedua adalah pihak penyelenggara, betul. yang ketiga pihak asosiasi juga Betul. dilibatkan dan duduk bersama, maksudnya Ya. seperti gitu. Betul Om. Dalam artian mereka duduk bersama bikin aturan main. Betul Om. Ini Permainan gila ya. disepakati. Ini kita tuh sudah puluhan tahun Nah, itu merdeka dia. tapi barusan bikin aturan main sekarang ya. Belum bahkan Iya, Om. iya. Oh, justru mana belum banget ya. Iya, ini yang nanti akan kami dorong ya, supaya regulasi ini segera bisa ditetapkan sehingga ini akan nyaman buat semua pihak, Iya, iya. baik penyelenggara maupun juga penonton tentunya ya. Oke. Karena juga mungkin seperti kita lihat di negara sebelah dia, negara tetangga kita ya, itu kan aturan main sudah jelas. Siapa-siapa pihak yang penyelenggara ini aturan main sudah jelas. Sehingga penonton pun juga atau orang-orang yang beli tiket, teman-teman yang beli tiket ini juga punya trust yang tinggi terhadap mereka bahwa penyelenggaraan ini bakal jalan nih, ya kan? Oke. Nggak akan batal karena hal yang sebetulnya nggak perlu ya, Om, ya. Kecuali kalau ada hal-hal di luar kendali ya. Iya, iya. Itu sih, Om. Maksudnya force major gitu kan ya. Oke. Kecuali hal force major ya. Terus apa lagi Mas yang kira-kira solusinya ini? Selain regulasi, Ya. yang kedua adalah manajemen terhadap pertunjukan itu sendiri. Ini yang juga cukup penting dan kadang masih jadi hal yang disepelekan oleh kawan-kawan ya, bahwa manajemen event utamanya mengenai contingency plan ini juga harus tetap ada ya. Karena kenapa? Sekali lagi bahwa sebuah manajemen pertunjukan itu diperlukan untuk apa? Supaya pertunjukan ini berjalan dengan Lancar ya. aman, rapi, dan juga bahagia buat semua orang. Mungkin saya mewakili rakyat jelata. Iya. Ya. Contingency plan ini detailnya seperti apa Mas? Nah begini, misal di sebuah pertunjukan itu terjadi chaos, ini karena mungkin ya, karena ada keributan di antara penonton, Iya, iya. terus kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, Iya, itu sudah ada tindakan-tindakan pengamanan, tindakan-tindakan yang meminimalisir risiko itu. Misal seperti penonton pingsan dan sebagainya, ini kan tentunya juga dari pihak panitia sudah harus menyiapkan mengenai plan-plannya. Ini kalau pingsan, ini jalur seperti apa? Terus misalkan terjadi kerusuhan, pengamanannya seperti apa? Sehingga event atau kegiatan itu bisa tetap berjalan. Sementara kejadian yang di luar dugaan ini bisa dikendalikan. Iya, supaya tidak ada tragedi bola beberapa tahun yang lalu ya Mas. Iya, betul sekali Om. Miris lah. Miris. Ya. Dan hal yang ketiga yang perlu diperhatikan juga, dan ini mungkin masih oleh sebagian kawan-kawan dianggap remeh ya, adalah masalah insurance atau asuransi Om. Oh ada sekarang ya di Indonesia? Ada. Di Indonesia maksud saya? Ada. Dan penyelenggaranya ada beberapa perusahaan asuransi asing dan juga asuransi dalam negeri. Ini ada asuransi yang mengcover untuk penyelenggaraan sebuah acara. Oke. Ini perlu sebetulnya Om. Perlu sekali. Bahkan juga bukan hanya untuk pertunjukan, tapi juga untuk pariwisata dan lain-lain. Ada juga ya? Ada Om. Nah, cuman mungkin di antara teman-teman ini tidak terlalu populer ya, karena sekali lagi bahwa memang ini akan menambah biaya. Tapi untuk resiko itu kan jadi tercover gitu Om. Bentuknya seperti apa tuh Mas? Nah, misal gini, kalau untuk untuk asuransi yang di event ini ya, bahwa kalau ini asuransi atau pertunjukan ini kita asuransikan, kejadian-kejadian seperti
adanya kebakaran, adanya yang chaos itu bisa ditanggung oleh pihak asuransi. Ditanggung 100% gitu ya? Betul. Sehingga teman-teman dari vendor juga teman-teman pendukung ini ada kepastian gitu. Oke. Ada jaminan bahwa ini akan tercover. Terus kabar dari teman-teman vendor yang dirugikan dalam acara itu bagaimana, Mas? Anda kan selaku. Nah, ini yang jadi informasi yang masuk ke kami itu bahwa beberapa alat band itu hilang. Iya. Terus pagar barikade itu juga lenyap. Iya. Beberapa alat dokumentasi juga hilang dan sampai hari ini juga masih belum ada mediasi karena pihak panitia juga masih belum ditemukan ya. Walah. Belum ada niatan dari pihak penyelenggara untuk menyelesaikan ini. Ya semoga lah dalam waktu dekat ini sudah ada niatan baik ya dari semua pihak untuk bertemu dan menyelesaikan ini. Harapan kami seperti itu sih. Oke. So, saya mewakili netizen. Ya. Yang tadi saya sebut. Ya. Netizen ya. Netizen. Saya mewakili netizen. Ya. Atau rakyat jelata. Sekarang gini. Ini anggaplah misalnya saya penggemar dari band XXX atau band YYYY. Oke. Jaminan apa bagi penonton kalau misalnya acara itu terselenggara atau kalau misalnya tidak terselenggara, uang saya kembali? Nah, ini yang di negeri kita ini yang belum ada kejelasan regulasi untuk itu. Sekali lagi, ini kembali ke komitmen masing-masing. Ya. Padahal ini adalah hal yang krusial. Karena kenapa? Pertama, ini menyangkut trusting daripada penonton, yang mana ini juga merupakan poin penting ya buat terselenggaranya sebuah kegiatan itu berlangsung tidaknya ke depannya itu kan tergantung juga dari trusting dari penonton. Ya, bila tidak ada itu ya otomatis juga industri ini mungkin akan terancam ke depannya. Nah, di negeri sebelah itu ada yang sudah diterapkan itu berupa bank guarantee. Ya, atau deposit lah gampangnya ya. Bahwa seorang penyelenggara itu sudah harus menyiapkan dana sejumlah nominal tertentu ya, yang mana itu bisa mengcover seluruh pengeluaran daripada sebuah pertunjukan. Kalau ada apa-apa ya. Betul, sehingga tidak terjadi vendor tak terbayar, artis juga nggak kebayar. Tidak terjadi seperti itu. Nah, di negara kita ini masih belum menyentuh ke situ. Harapan kami bahwa dengan adanya kasus-kasus ini kita belajar dari situ ya. Dan ini yang kami harapkan untuk kita bisa duduk bersama untuk membuat sebuah regulasi yang jelas dan tegas yang mengatur ini. Oke, luar biasa sekali. Masih banyak kita akan membahas obrolan kita soal event. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom komentar. Dan tunggu, tetap stay tune di channel ini. Karena di episode-episode selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang berbeda about event. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you, Mas Eko.